Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa ahlihi kiram. Wa jibril mursalin wa jabakat wa qarabin wa jabitin wa tabi'in wa jalam ila awli ilahi namanu wa ila jamaati syifasir musyafir wa qabali wa syahul badri jilani wa syafaqil rajul sunna kuntu bi asyna wa syafaqil mahalli wa syafaqil nasyidi wa syafaqil man ajaman wa syina wa syawiyah wa syukan wa syafaqil ala ushi wa syana wa bandani wa syafaqil mustafa al-marwi wa syafaqil mashi wa syafaqil amka wa syafaqil wa syafaqil wa syafaqil wa syafaqil wa syafaqil wa syafaqil كي بشري مصطفى ربه وإلى مشايخنا ومشايخنا وإلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 12. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yaruwnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Kul tawasira lil ladzina marang wong-wong kafaru kang padha kafir sebesi alladzina dawe yen apa satuhlabuna bakal den kalahaken sapa sira kabeh wa tusyaruna lan bakal digiring-giring sapa sira kabeh ila jahannam marang jahannam wa bi'salan ala banget op almihadu lemek qad kana teman-teman ono iku lakum kedue sira kabeh apa sing ono ayatun ayat fi fi'ataini ing dalem pantang loro. Pantan itu golongan. Fi fi'ataini ing dalam kelompok loro, ing dalam golongan loro, iltaqata kang padha perangan sapa ya si fi'ataini. Fi'atun utawi kang sak ponto. Iku tuqatilu perang sapa si fi'ah fi sabilillah ing dalam sabilillah. Ing dalam belo agamane Allah. Wa ukhra utawi kang weneh. Iku kafiratun pantan kafir, golongan kafir. Yaronahum ningali sapa si kufar hum ing muslimin mislaihim ing rong umpamane muslimin ra'yal aini kelawan peninggal meripat ra'yal aini kelawan peninggal moto wallahu ta'ala Allah iku yu'ayyidu muwataken sapa Allah binasrihi kelawan pitulungi Allah man ing wong yasa'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Inna fi zalika satuhune iku tetep ing dalem mengkono-mengkono al-mazkur la ibratan yakti tadi ibarat li ulil absari tumrape wong kang duweni peningal. Kita wae syaripun 12. Gusti Muhammad didhawuhi pangeran supaya dawuh marang wong-wong kafir, khususnya wong-wong Yahudi Madinah mungkin iki. Sira kabeh bakal dikalahake lan bakal digiring menyang neraka jahanam wa bi'sal mihad. 13. Sira kabeh wong Yahudi wis padha duwe tepa tulodo. Ana pantan loro, ana golongan loro, ana kelompok loro. Sak ponto perang krana mbela agamane Allah. Sak ponto maneh kafir. Balane akeh mungguh keningalane, mungguh kaningalane moto. Nanging Allah muwataken pantan kang dikersakake kang dipitulungi Allah kang kaya mengkono iku cukup kanggo contoh tumrape wong kang padha duweni pengangen-angen. Faidatun. Nalika perang Badar umat Islam namung 313, musuh kafir kira-kira ana 1000. Pungkasane perang
Wong-wong kafir kang mati ing tempuran 70 kang ditawan 70. Bala Islam kang mati jumlahe namung 22. Umat Islam 313 mau napa niku? Jarane loro. Jarane kudanya hanya ada 2. Untone 70. Pedange 8, perisainya yang 8 itu. Pedange 8, klambi apa sampean maca niku? Baju zirah maksudnya, klambi kere 6. Baju zirah, baju perang, baju yang terbuat dari besi. Itu klambi baju zirahnya itu 6. Akeh-akeh padha mlaku sikil. Dene tentara kufar 1000 mau jarane 100, untone 700, gaman-gaman lan klambi kirene ora ketung. Pun 12. Kul katakan wahai Muhammad, ini Kanjeng Nabi sing didhawuhi. Katakan wahai Muhammad lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir sing dimaksud mriki orang Yahudi, mangke insyaallah dipun terangaken. Satu labuna, kamu pasti akan kalah. Maksudnya kalah nopo? Fid dunya. Ini tafsir Ibnu Katsir dikatakan kamu pasti akan kalah di dunia ini. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu akan digiring ke dalam neraka jahanam ayyaumal qiyamati, tegese besok ing dalam dina kiamat. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Pun saderenge kalau terangkan tentang ayat ini lebih jauh, kita review kedik pembahasan tentang ayat kemarin karena ini memang masih ada hubungannya dengan ayat kemarin. Ayat ini niku dipun critakno bahwasanya orang-orang kafir, nggih, orang-orang kafir ini dikatakan innal ladzina kafaru lam tuhni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Wong-wong kafir iku duwike, nggih, karo anake itu sama sekali tidak ada manfaatnya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Pun pasti wa ulaika hum waqudun nar, mereka itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Orang-orang kafir senajan duwe akeh, senajan duwe anak akeh, itu tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali bagi dirinya. Beda karo orang-orang Islam, ini sampun kula terangno. Beda dengan orang-orang Islam yang duwe akeh, duwe anak akeh, itu bisa menjadi sedekah jariyah walaupun dia sudah meninggal tapi anaknya soleh, duweke diwakofno, disedekahno tenggone wakaf tenggone pembangunan masjid dan yang lain sebagainya, maka pahalanya akan tetap terus mengalir. Beda dengan orang kafir. Orang kafir masih duwe akeh, masih duwe anak akeh, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Sing dereng kula terangno ini, seandainya tiang kafir itu enggak ada anak Islam tetap mboten manfaati. Ini kan dereng kula terangno. Seandainya wong kafir itu anake ana sing mukmin, ana sing iman marang Gusti Allah, tetap anak itu tidak akan memberikan manfaat kepada orang kafir. Tetap Allah akan mengazab orang kafir itu. Walaupun anaknya Islam, walaupun anaknya soleh, walaupun anaknya apal Quran, walaupun anaknya koyo apa wae, tapi lek wong tua kafir, orang tua yang kafir itu tidak akan mendapatkan manfaat apapun terhadap anaknya. Ketika wong tuane kafir mati, anake gak oleh nyolati, mboten angsal nyolati. Anake gak oleh ndongakno Allahumma fir lahu, Allahumma fir laha gak oleh. Bahkan mendoakan Rabbi firli, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boten angsal ndongakno, boten angsal nyolati, mboten asal dikubur tenggone kuburan Islam. Bahkan diomongno almarhum mboten asal. Niki sing sering kita dengar orang Islam itu ketika ana wong sing gak Islam mati itu dikatakan almarhum. Niku mboten asal. Niki penting kula sering ucapkan, sering kula aturaken. Betapa banyak masih di antara kita nih oleh orang yang mati boten Islam niku wong itu masih mengatakan almarhum. Bahkan mungkin sering
Ketika ana wong mati gak Islam, mati dalam menetapi kekafiran, terus didongakno semoga diterima di sisinya. Ngoten nggih mboten angsal. Sebab itu bagian dari akidah, gak mungkin iso diterima. Semoga amal ibadahnya diterima. Nggih mboten mungkin, mboten angsal ndonga. Senajan anake Islam, tapi lek wong tuwa kafir, itu Allah akan tetap mengazab mereka. Lah, wong-wong kafir sing kaya ngeten niku wingi diserupakan dengan Firaun dan tentaranya dan orang-orang sebelum Firaun. Wingi diterangkan kada bi'ali Firaun. Kada bi'ali Firaun awal ladzina min qablihim. Mereka itu keadaan mereka itu seperti Firaun dan bala tentaranya Firaun dan orang-orang sebelum Firaun. Ini sampai kita terang, Firaun itu sangat zalim sekali, sangat durhaka sekali, saking zalime, saking durokone, sampai Firaun itu diulang katanya, maksudnya lafaz Firaun, kata Firaun itu diulang tenggoni Al-Qur'an sampai 67 kali. Niku ndudono betapa zalimnya Firaun, betapa durhakanya Firaun sampai diulang-ulang tenggoni Al-Qur'an sampai 67 kali. Bahkan Firaun niku wingi dereng kula terangno juga. Bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan. Nah, niku kan pun jenengan pun sering mendengar cerita itu. Bahkan tenggone Al-Qur'an itu disebutkan sampai 2 kali lek Firaun niku sampai ngaku menjadi pangeran. Disebutkan 2 kali tenggone Al-Qur'an. Lek Quran niku lek Firaun itu sampai mengaku sebagai Tuhan. Tenggone surah An-Nazi'at ayat 24 teng mriku Gusti Allah dawuh faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ngaku sebagai pangeran. Saking kuwate, saking berkuasai sampai ngaku sebagai pangeran. Teng surah Surat Al-Qasas ayat 38. Surah Al-Qasas itu juz kali dosa. Teng mriku Firaun nggih ngucap diabadikan kali Al-Qur'an wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Firaun berkata, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagimu selain aku. Sampai ngaku sebagai pangeran. Nah, Firaun mawon yang rezimnya sangat kuat. Rezimnya Firaun itu sangat kuat. Rezimnya Firaun itu sangat berkuasa, sangat otoriter, sampai ngaku sebagai pangeran. Iku mawon dikalahno karo Gusti Allah, dikalahno nang dunya, dikalahno nang akhirat. Apa maneh wong-wong sing gak kuat kaya Firaun. Maksudnya ayat itu ngoten. Firaun niku lho, kuwate kaya napa? Sampai saking kuatnya, saking berkuasanya, saking otoriternya, sampai ngaku sebagai pangeran. Iku mawon dikalahno karo Gusti Allah, dikalahno nang dunya, dikalahno nang akhirat. Lah apa maneh orang-orang kafir Yahudi sing boten iman marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing Firaun mawon pasti sudah dikalahkan di dunia dan di akhirat. Apa maneh sing boten iman marang Kanjeng Nabi. Orang-orang kafir dalam hal ini orang-orang Yahudi niku mengingkari keesaan Allah. Menganggap Allah mempunyai anak. Terus menolak ayat-ayat Allah, boten nerimo Kanjeng Nabi sebagai utusan akhir zaman. Maka kamu pasti akan dikalahkan sebagaimana Firaun dikalahkan di dunia dan di akhirat. Firaun dikalahkan nang dunya, meni nanggone akhirat yo pasti didelen nanggone jahanam. Itu adalah tempat yang paling buruk. Jadi lek Firaun mawon dikalahkan apa maneh orang-orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan seperti halnya Firaun. Nah, sing dimaksud allazina kafaru, mriki redaksi ayatnya lillazina kafaru, teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-yahud, tegese orang-orang Yahudi. Kenapa kok al-Yahudi? Kenapa kok sing dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi? Sebab asbabun nuzulnya ayat ini itu berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ketika setelah perang Badar. Kula beto kitabe, asbabun nuzul ayat niki,
Asbabun nuzul ayat ini dipun ceritakan tentang kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul. Dan ini dikatakan rawa Abu Dawud fi sunanihi. Imam Abu Dawud mengisahkan tentang kitab sunannya. Wal Baihaqi fi Dalail, dan Imam Al Baihaqi menceritakan tentang kitab Dalail min Tariq Ibnu Ishaq, dari jalur Ibnu Ishaq, an Muhammad bin Abi Muhammad an Sa'id al Ikrimah an Ibnu Abbas. Saking Ibnu Abbas dawuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asaba min ahli Badrin wa raja'a ila Madinah jama'a Yahuda fi suqi Bani Qainuqa. Ibnu Abbas niku matur sesungguhnya Kanjeng Nabi sak mantune menang ketika peristiwa perang Badar, terus Kanjeng Nabi niku balik teng Madinah, wa raja'a ila Madinah jama'a Yahuda fi suqi Bani Qainuqa. Kanjeng Nabi niku kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi teng Bani Qainuqa, teng pasar Bani Qainuqa. Jadi nang di Madinah itu ada beberapa suku, ada 3 suku, ada 3 suku besar, Salah satu suku besar itu adalah Bani Qainuqa. Nah, Kanjeng Nabi nglumpukno orang-orang Yahudi teng pasar Bani Qainuqa niku, terus Kanjeng Nabi matur wa qala ya ma'syara Yahuda. Kanjeng Nabi matur, "He wong-wong Yahudi, aslimu qabla ayyusibakum wa bima asaba Quraisy." Awakmu mlebu Islam kabeh nggih, sebelum Allah memberikan azab kepadamu sebagaimana apa yang diberikan Allah kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang biyen perang Badar itu perang yang terjadi antara orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Lah, apa jawab orang-orang Yahudi niku? Faqalu ya Muhammad. Mereka berkata, "Ya Muhammad, he Muhammad, la yahurrannaka min nafsika an qatalta nafaran min Quraisyin kanu ahmarun la ya'rifuna al-qital." Wahai Muhammad, he Muhammad, awakmu ojo kebejuk, janganlah kamu tertipu terhadap dirimu sendiri ketika kamu memerangi orang-orang kafir Quraisy, sementara orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengerti peperangan. Awakmu ojo bangga Muhammad. Awakmu menang musuh kafir Quraisy itu sebab mereka tidak tahu ilmu peperangan. Ojo bangga awakmu iso menang perang melawan mereka. La ya'rifuna al-qital. Mereka tidak tahu peperangan. Innaka wallahi. Mereka mengatakan wallahi. Mereka nggih percaya, orang-orang Yahudi nggih percaya Allah itu pangeran. Innaka, sesungguhnya kamu wallahi lau qataltana la arafta anna nahnu an-nasa. Terus orang-orang Yahudi, wahai Muhammad, lek awakmu ngerti demi Allah, kalau kamu berperang melawan kami, la araf anna nahnu an-nasa wa annaka la arafta anna nahnu an-nasa wa annaka lam talqi mislana. Lek awakmu iso ketemu perang musuh awak dewi, maka engkau akan tahu siapa kami dan engkau belum pernah menghadapi yang seperti kami. Wahai Muhammad, ojo kebejuk awakmu iso menang melawan kafir Quraisy, sebab kafir Quraisy itu tidak pandai berperang. Lek awakmu perang melawan kita, kamu akan tahu siapa kita dan kamu tidak akan pernah bertemu dengan musuh yang seperti kita. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini berkenaan dengan terjadinya setelah perang Badar. Ada riwayat yang lain, tapi ini dikatakan wa akhraj. Jadi ayat ini turun sekaligus 12 dan 13, 2 ayat sekaligus. Jadi asbabun nuzulnya ayat 12 sampai 13 seperti itu. Ada riwayat lain wa akhraja Ibnu Munzir an Ikrimah qala fanahasu al-yahudi yaum Badr. Riwayat yang lain, nang saking riwayat Ibnu Abbas niki saking riwayat Ikrimah, ana wong Yahudi jenenge Fanahas orang Yahudi. Iku berkata, la yahurranna Muhammadan an qatala Quraisyan wa ghalaba inna Quraisyan la tuhsinu al-qitala. Ini kurang lebihnya sama. Orang Yahudi sing jenenge Fanahas niki mang ngomong marang Kanjeng Nabi, janganlah kamu tertipu wahai Muhammad. Sesungguhnya kamu berperang melawan orang Quraisy itu dan mengalahkan mereka itu karena orang-orang Quraisy tidak pandai berperang. Jadi jangan bangga. Lalu turunlah ayat ini. Lanjutannya ayat. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata.
Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu. Iltakotan itu maksudnya bertemu, maksudnya berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Segolongan berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Segolongan yang lain itu kufur, kafir. Golongan yang lain itu kafir yang dengan mata kepala melihat orang-orang muslim dua kali jumlah mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Lanjutannya ayat lagi, ya. Dikatakan bahwasanya sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Tiang-tiang Yahudi ini mengerti Nabi Muhammad ini Nabi yang dijanjikan oleh Allah sebab nopo nanggone kitab niku enten dan kitab Taurat niku enten, para ulamanya, para rohibnya itu tahu kalau itu adalah yang diutus Nabi akhir zaman. Hanya saja karena Nabi Muhammad itu bukan dari golongan Bani Israel, sebagaimana yang sudah kita bahas tentang awal-awal surah Al-Baqarah ini, orang-orang Yahudi boten purun iman marang Kanjeng Nabi. Ini sebabnya salah satu sebabnya itu adalah mereka menganggap harusnya sing dadi nabi itu dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu dari Yakub bin Ishak. Sementara Nabi Muhammad itu jalur dari Nabi Ismail. Ini dulu sudah sering kita bahas. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu kalau Kanjeng Nabi itu adalah Nabi yang dijanjikan di akhir zaman. Nah, orang-orang Yahudi ini ngerti tanda-tandanya. Makanya mereka dikatakan qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Orang-orang Yahudi itu tahu ayat, tahu tanda-tandanya. Nopo sing dimaksud tanda-tanda atau ayat tenggone ayat niki? Teng tafsir ingkang paling asma tafsir Al-Munir karena Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku dikatakan wal ayatu ay ad-dilalatu wal alamatu ala annakum mahlubuna. Sing dimaksud ayat nanggone kene dikatakan yaitu sesungguhnya kamu tahu bahwasanya tentang orang-orang yang dikalahkan. Kamu tahu tentang orang-orang yang dikalahkan. Wa annallaha mu'izzu dinihi wa nasirur rasulihi. Dan sesungguhnya Allah akan memuliakan agamanya dan menolong Rasulnya. Iltiqa'u jama'ataini. Bertemunya dua kelompok. Ihdahuma mu'tazzahun bikasrati maliyah. Kelompok yang pertama itu kelompok yang bangga dengan kekayaannya, dengan hartanya. Muhtarratun bi'adadiha. Dan tertipu dengan jumlahnya. Kafiratun billahi tuqatilu fi sabili syaitan. Mereka kafir kepada Allah, mereka berperang di jalan syaitan. Wahum musyriku Quraisyin yauma Badrin. Mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy ketika perang Badar. Ada dua kelompok yang bertemu. Dalam hal ini maksudnya berperang. Kelompok pertama, kelompok orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu bangga dengan hartanya, mereka bangga dengan kekayaannya, mereka tertipu dengan jumlahnya. Sementara kelompok kedua wal ukhra fi'atun qalilatul adadi. Sementara kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang sedikit jumlahnya. Mukminatun billahi, tapi mereka iman marang Allah. Tuqatilu fi sabilillah, mereka perang di jalan Allah. Wa hum al-muslimuna fi ma'arakati Badrin. Mereka itu adalah orang-orang Islam yang berperang ketika perang Badar. Nah, tentunya ayat ini dikatakan, ya roh ada dua kelompok, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Lah, ya rawnahum mislaihim ra'yal aini. Dengan tinggal. Ya rawnahum mislaihim ra'yal aini. Ulama niku berdiskusi panjang lebar tentang apa yang dimaksud ayat ini. Ya rawnahum mislaihim ra'yal aini. Mereka melihat
Niki boten kita maknani apa niku nggih, maknani letterlek mawon. Ya rawnahum, mereka melihat yang lain itu 2 kali jumlahnya dengan mata kepala mereka. Nah, yang menjadi pokok permasalahannya, nggih, yang dibahas oleh ulama ahli tafsir secara panjang lebar itu persepsi dari siapa yang melihat. Apa dari persepsi orang Islam, apa dari persepsi orang kafir yang melihat jumlah 2 kali lipat. Itu yang akan ulama beda pendapat. Fakta sejarah yang paling masyhur, jumlah orang muslim, jumlah pasukan Islam ketika perang Badar itu 313. Niku jumlah yang paling masyhur. Ada yang mengatakan 310, enten sing mengatakan 314, ono sing ngomong 315, ono sing ngomong 317. Tapi jumlah yang paling masyhur itu mengatakan yang ikut bertempur itu 313. Ono sing mengatakan 315, tapi ada beberapa wong loro sing boten ikut perang akhirnya karena sakit. Jadi yang benar-benar ikut bertempur itu ada 313. Itu fakta sejarah yang paling masyhur. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu pasukannya berjumlah 1000. Niki hitungan yang paling masyhur. Pasukannya berjumlah 1000. Lah, perang Badar ini adalah perang besar pertama Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sak mantune hijrah. Perang ini terjadi ketika bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jenengan bayangkan poso-poso, kaum muslimin itu masih berperang. Perang di gurun yang tandus, persediaan air menipis, hawane panas, gak ono AC kaya saiki dan niyo. Betapa susahnya mereka, betapa kuatnya perjuangan mereka. Terus dalam kondisi tidak siap perang. Makanya tenggone syara ini kan disebut jarane namung ono loro. Jarane kuda orang Islam pasukan ono 313, jarane mek ono loro. Sementara jarane pasukan kafir Quraisy iku ono 100. Perang yang tidak imbang sama sekali. Pasukan Islam ono 313, pasukan kafir ono 1000. Jarane cara sakit jaran mungkin tank ngono kae ya kira-kira. Iku mek jarane wong Islam ono loro, jarane wong kafir Quraisy ono 100. Untone wong Islam iku namung 70, untone wong kafir 700. Tidak sebanding. Untone 70, pasukane 313, sementara untone wong kafir 700, pasukane ono 1000. Baju zirah niku wonten mriki dikatakan apa? Kirangan macae napa niki? Kok baju kere, klambi kere. Pokok baju zirah lah, klambi kere ini maksudnya. Baju zirah, baju yang dibuat perang. Niku disebutkan teng mriki klambi kerene 6. Baju zirahnya kaum muslim sing gawe baju zirah niku namung 6. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu hampir semuanya teng mriki disebut ora kehitung, hampir semuanya itu memakai klambi kere, baju zirah. Teng mriki dikatakan gaman punimang pedange 8, sing dimaksud pedang itu perisai. Perisainya itu ada 8, sementara orang Islam perisainya orang Islam itu ada 8, sementara orang-orang kafir Quraisy itu hampir semuanya memakai perisai. Perang yang sama sekali tidak imbang. Jangan lihat dari jumlah pasukannya saja, itu sudah tidak ada keseimbangan sama sekali. Jumlah peralatan perangnya, peralatan tempurnya, senjatanya, artilerinya itu tidak imbang juga, boten imbang sama sekali. Nah, wis ero gak imbang kaya ngeten, nggih. Tapi Allah menolong kaum Islam sehingga orang Islam itu mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Maka di tengene ayat ini lek orang Kanjeng Nabi matur nang wong Yahudi, awakmu nggo Islam sebelum awakmu mendapatkan azab sebagaimana yang diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Perang Badar yang seperti itu, boten imbang kaya ngoten.
akhirnya dimenangkan oleh orang Islam dengan jalan apa? Salah satu jalannya itu adalah yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Mereka melihat pasukan itu seperti 2 kali lipat. Nah, ulama beda pendapat. Sing dimaksud 2 kali lipat itu seperti apa? Kalau mau tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, ketika berpendapat tentang yarawnahum mislaihim ra'yal aini, kalau wawas teng mriki kensik qala ba'dul ulama fi ma hakau Ibnu Jarir. Sebagian ulama itu berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yara al musyrikuna yauma badril muslimina mislaihim fil adadi ra'ya ayunihim. Orang-orang kafir Quraisy itu melihat orang-orang Islam, melihat pasukan Islam dengan penglihatan mata kepala mereka itu 2 kali lipat jumlah pasukannya. Jumlah pasukannya kaum musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu melihat orang-orang Islam itu jumlahnya 2 kali lipat pasukannya sendiri, pasukan musyrik sendiri. Jadi benar jumlahnya 313, tapi orang-orang musyrik melihat jumlah pasukan orang-orang Islam itu ada 2000. Ada 2000. Kalau 313, tapi orang musyrik melihat pasukan Islam menjadi 2000. 2 kali jumlah pasukan musyrik itu, maksudnya niku. Jadi sing dimaksud yarawnahum mislaihim ra'yal ain itu pendapat yang pertama, orang-orang Islam itu melihat, orang-orang musyrik itu melihat pasukan orang Islam 2 kali lipat jumlahnya pasukan musyrik itu, ada 2000. Ai ja'alallahu dzalika fi ma ra'u sababan linasratil islami alaihim. Itu adalah Allah menjadikan salah satu sebabnya kemenangan Islam atas orang-orang kafir Quraisy. Sebab wong kafir Quraisy ndeloke wong 2000. Wa hadzala iskala alaihi illa min jihatin wahidatin. Ini tidak ada iskalan sama sekali, tapi hanya ada satu sing gare muskil. Muskil itu sing ganjel utawa sing mikir. Sing muskil. Kok ngono ya? Maksudnya muskil itu gitu. Apa yang membuat muskil? Yang mriki dikatakan annal musyrikina ba'su Umar bin Sa'ad yauma idzin qablal qitali. Yahziru lahum al-muslimina fa akhbarhum bi annahum salasumi'atin yaziduna qalilan aw yanqusuna qalilan. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi ada satu yang membuat muskil. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, sebelum 2 pasukan ini berperang, orang-orang kafir Quraisy itu mengutus salah satu orang kafir Quraisy, salah satu utusannya dikongkon sing jenenge Umar bin Sa'id, dikongkon delok pasukan muslim iku ono piro. Terus dijawab kalau Umar bin Sa'ad pasukan muslim itu kurang lebih ono 300. Lek lebih ya lebih titik, lek kurang ya kurang titik. Mriki dikatakan yaziduna qalilan au yanqusuna qalilan. Lek lebih ya lebih titik, lek kurang ya kurang titik. Wa hakaza kana al-amru kan salasumi'atin wa bid'ati asyra rajulan. Dan memang benar yang terjadi seperti itu. Pasukan Islam disebut 310. Summalam mawaqa'al qitalu amadahum wa bi alfin min khawasil malaikati wa syahadatihim. Kemudian ketika berperang, Allah mengutus malaikat sing jumlahe 1000 akhirnya ikut berperang bergabung dengan pasukan Islam. Benar jumlah pasukan Islam 313, tapi orang-orang kafir melihat pasukannya ku ono 2000 sebab Allah menolong kaum Islam dengan diturunkannya 1000 malaikat. Bahkan diceritakan tentang riwayat hadis tentang Musnad Imam Ahmad niku diceritakan Jibril kali Mikail kali Israfil itu turut serta menyaksikan peperangan. Bahkan di riwayat-riwayat yang lain itu sing ada golongan sisi bagian nih malaikat Jibril iku ono sisi bagian nih Sayyidina Abu Bakar iku ono malaikat Jibril, sisi bagian Sayyidina Ali iku ono malaikat Mikail. Jadi peperangan yang tidak imbang, tapi Allah menolong pasukan Islam dengan mengirim 1000 malaikat. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu melihat jumlah pasukan Islam itu berjumlah
2000 sehingga mereka keder, mereka takut, akhirnya mereka kalah dalam peperangan itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Kemudian dikatakan wal qaulu tsani. Pendapat yang kedua annal makna fi qaulihi yarawnahu mislaihim ra'yal ain. Sesungguhnya makna dari dawuh Allah yarawnahum mislaihim ra'yal ain ayyaral fi'atu muslimatu al fi'atal kafirata mislaihim. Yaro melihat al fi'atu al muslimatu golongan Islam al kafirata al fi'ata al kafirata melihat kepada golongan yang kafir itu mislaihim 2 kali lipat. Maksudnya tadi ai di faihim fil adadi. Maksudnya jumlah orang kafir itu jumlahnya itu 2 kali lipat dari pasukan Islam. Wa ma'a hadza nasrahullahu alaihim. Karena ininya Allah menolong mereka. Benar pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama kan orang kafir melihat orang pasukan Islam itu asli 313 jadi 2000. 2 kali lipat dibandingkan jumlah pasukannya orang kafir. Tapi pendapat yang kedua tidak seperti itu. Sing delok niku wong Islam. Orang Islam melihat pasukan kafir itu 2 kali lipat dibandingkan pasukan Islam. Padahal pasukan kafir ono 1000, tapi orang Islam melihatnya niku mboten 1000. Melihatnya 2 kali lipat dari pasukan Islam itu sendiri. Jadi wong Islam, pasukan Islam itu melihat jumlah orang kafir itu 626. Mboten 1000. Jadi sing asline 1 banding 3, tapi orang-orang Islam itu melihat 1 banding 2. Sebab yang terlihat itu hanya 626. Jadi orang Islam itu melihat jumlah orang kafir itu 2 kali lipat dari jumlah pasukan umat Islam itu. Dan itu sesuai kali dawuh Gusti Allah. Gusti Allah niki sampun janjeni wong Islam gelem sabar, wong 100 iso ngalahno pasukan 200. Wong Islam 1000 sing sabar iso ngalahno wong 2000. Niku teng surah Al-Anfal, surah Al-Anfal niku juz 11 tenggone ayat 66. Teng mriku Gusti Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah itu telah meringankan kamu karena Allah mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirati yaghlibu mi'ataini. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jadi orang Islam itu bisa mengalahkan pasukan 2 kali lipatnya. Lanjutannya ayat wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biiznillah. Kalau di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, orang Islam yang jumlahnya 313, menurut pendapat yang kedua ini, itu melihat orang kafir Quraisy iku jumlahe ono 626 gak 1000. Akhirnya karena melihat tidak sebegitu banyak, hanya 2 kali lipat, mereka semangat dan mereka memenangkan pertempuran perang Badar. Lah, tenggone mriki dikatakan, Tafsirul Katsir dikatakan kan sumalam waqa'a bukan. Lah, wa kana hadzal qaul ma'khudun min zahiri hadhil ayati. Pendapat ini diambil dari zahirnya ayat. Walakinnahu khilaful masyhuri inda ahli tawarikhi wasyari wa ayyamin nas. Tapi pendapat ini nulayani, beda dengan pendapat ahli sejarah, beda dengan pendapat kebanyakan pendapat ulama, beda dengan pendapat kebanyakan manusia. Lek dikatakan pasukan Quraisy, pasukan kafir hanya 626. Padahal jumlahnya ini menurut pendapat yang masyhur ono 1000, ada 1000. Dan itu bertentangan juga dengan hadis Kanjeng Nabi. Yang mriki dikatakan Kanjeng Nabi niku ada sebuah riwayat saking Urwah bin Zubair.
dawuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu suatu hari pernah bertanya, lamma sa'ala dzalika al-abda al-aswad. Kanjeng Nabi itu suatu hari pernah bertanya marang seorang budak yang hitam, libanil Hajjaj, dari Bani Hajjaj, min iddati Quraisyin, tentang jumlahnya orang Quraisy. Apa jawab budak niku man? Kasir, kata Kanjeng Nabi, kata niku, jumlah kata. Terus Kanjeng Nabi matur, kam yanharuna kulla yaumin. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika budal mrene iku sedina beleh unta piro. Jenengan bayangkan 1000 orang itu kan yo mangane kan yo akeh to. Persiapan makannya seperti apa? Oh 1000 orang. Nyiapno wong 1000 ojo maneh 1000. Jenengan rekreasi numpak bis rong bis ngene nyiapno makacakane kan nggih repot. Padahal mek wong 100 tok. Niki wong 1000 sing perang. Kanjeng Nabi matur, tanda orang-orang kafir itu beleh unta bendina itu piro? Apa jawab mereka? Apa jawab budak niki man? Yauman tis'an wa yauman asyram. Kadang sedinten niku 9, kadang sedina niku 10. Bayangkan orang 1000 niku setiap harinya iku nyembelih unta kadang 9, kadang 10. Lewat jawaban itu tadi Kanjeng Nabi matur, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qaumu ma baina tis'imi'atin ila alfin. Terus Kanjeng Nabi matur lewat jawaban itu, lek beleh antara 9 ambek 1000 berarti kira-kira jumlah lek gak 900 yo 1000. Jadi pendapat pertama itu lebih bisa diterima daripada pendapat yang kedua. Dari orang tetap 313 orang Islam, wong kafir 1000, tapi orang kafir melihat pasukan Islam itu berjumlah 2000. Sebab sing punjulane iku adalah malaikat. Lewat ayat ini, kalau kita bicara perpolitikan global saat ini, orang-orang Palestina itu sangat percaya dan sangat teguh pendiriannya mereka akan menang. Sebab mereka percaya dengan janji Allah. Itu janji Allah tentang ayat ini. Mereka akan kalah. Orang-orang kafir itu akan kalah. Makanya niku ketika kemarin bulan pokok di awal tahun, buka bulan April, buka bulan Mei, buka bulan Juni, itu ada konflik Gaza yang sangat besar, perang teng Gaza sangat besar. Itu presidennya sampun Prabowo, Presiden Prabowo itu berencana mau mengevakuasi 1000 sampai 2000 orang korban perang didele nang nggone Indonesia, didele nang Pulau Galang. Pulau Galang niku ana nang nggone Batam di Kepulauan Riau. Untuk alasan kemanusiaan, Presiden Prabowo itu berencana mengevakuasi 1000 sampai 2000 orang korban perang di Delenanggone, salah satu pulau di Indonesia. Tapi mereka niku mboten purun. Niku kan sebuah kehebatan Presiden. Mereka niku mboten purun. Walaupun di dalam negeri sendiri banyak yang tidak setuju dengan usulan dengan rencana Presiden Prabowo, tapi orang-orang Palestina sendiri itu tidak setuju karena mereka tetap teguh dalam berperang. Mereka akan percaya suatu hari nanti mereka akan menang. Saat ini kalah, tapi mereka tetap akan percaya Allah akan menolong mereka sebagaimana Allah menolong pasukan perang Badar yang mana jumlahnya tidak seimbang antara kaum Islam dengan kaum kafir. Pun cekap sematan, mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Selain Beijing ngawasi perentun, tapi tetap Pulau Suwun mriki sebab ngawasi perentun, tapi insya Allah didamel acara Maulid Nabi. Terus Beijing Senin, boten bisa beto kitab, boten bisa beto buku, nggih beto awak mawon saged ngejak rencang-rencangi kita mau Maulid tiba, kita hormat Kanjeng Nabi, kita mulutang Senin Beijing. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syaitir. Allahumma ja'alna wa iyyakum min 'ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.